kebenaran serta keadilan itu tidak akan pernah tertukar dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara yang tidak baik dalam proses penegakan hukum ini pun akan terungkap secara gamblang di dalam persidangan. Siapa yang roll action? In frame ya. Ya bang, ya. Dong, udah lagi dong. Biar lengkap. Oke, roll. Ya, terima kasih buat teman-teman media yang sudah menunggu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap statement saya yang diupload di media yang tidak memiliki izin. Itu menjadi satu keleluhan. Kedua, hari ini alhamdulillah kita selesai melakukan sidang yang kesekian kalinya. Ada 2 orang saksi di dalam kesaksian hari ini, yakni dari pihak media. Hari ini sudah terjawab secara keseluruhan bahwa dakwaan berkaitan dengan dakwaan yang berkaitan dengan mendistribusikan dalam undang-undang IT sudah jelas-jelas terbantahkan. Ini menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Kenapa? Karena dari wartawan sendiri melihat secara langsung kejadian sebagai sumber berita. Yang kedua, konten daripada tayangan bukan dibuat, bukan diedit, bukan direkam oleh seorang Vicky Prasetyo. Bahkan pendistribusian yang dituduhkan kepada klien kami, mendistribusikan, menyebarluaskan, jelas hari ini terbantahkan. Yang mendistribusikan adalah televisi, adalah stasiun televisi dan program. Ada 2 dari program itu, program Insert dan Silen. Sudah barang tentu dari pertanyaan-pertanyaan kami yang kami berikan, apakah Vicky Prasetyo memiliki kewenangan untuk melakukan streaming, melakukan distribusi melalui channel YouTube, melalui stasiun TV? Jawaban mereka tidak. Apakah Vicky Prasetyo mengundang? Jawaban mereka tidak. Wartawan, teman-teman media memiliki dasar memberitakan, yakni Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Nah, ketika kemudian hari ini klien kami, Vicky Prasetyo, dituduhkan orang yang menyebarluaskan, mendistribusikan. Nah, ini sudah secara kasat mata, sudah secara fakta hukum. Kalau kami kuasa hukum mengatakan bahwa tuduhan daripada jaksa, dakwaan daripada jaksa tidak mendasar, dan tuduhan daripada jaksa tidak mampu dibuktikan oleh saksinya sendiri. Ini sudah sangat jelas. Bahkan tadi ada beberapa dari kesaksian, kembali lagi bukan kami, sekali lagi mohon maaf, bukan kami, tapi dari kesaksian daripada wartawannya sendiri. Ada beberapa BAP yang ternyata ditandatangani bukan di tempat yang semestinya, bahkan ditandatangani melalui scan daripada via email, dan itu kembali bukan kami. Itu adalah ungkapan, pernyataan dan kesaksian daripada saksi sendiri yang menyatakan itu bukan pengadilan. Gitu loh. Nah, ini menurut kami kembali kayak kemarin ada beberapa statement yang memang menurut kami kaget juga ya mendengar seperti itu. Makanya saya meyakini bahwa perkara ini, dalam hal ini klien kami jelas-jelas ya secara nyata betul marah melihat. Tadi lihat ya wartawan, bagaimana kondisi Vicky tadi pada saat kejadian. Oh iya Pak, dia marah. Saya tanya kenapa dia marah, karena melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain. Nah, pertanyaan lagi, apakah ketika saksi 2 orang ini melihat Vicky ada di mana? Vicky ada di luar. Angel Elga dan Vicky Alman ada di mana? Ada di dalam kamar. Bahkan tadi ada
statement salah satu pernyataan daripada teman wartawan yang diperiksa, kamar dalam kondisi apa? Mereka menjawab dalam kondisi gelap. Nah ini yang sudah barang tentu menjadi satu pertimbangan hakim nantinya, bahwa perkara ini klien kami jelas-jelas mempertahankan harkat dan martabatnya, dan bahkan dicatat dia melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang suami yang dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban dia sebagai suami menjaga istrinya, mempertahankan rumah tangganya, dan kewajiban dia juga menjalankan hukum-hukum adat yang berlaku di Republik ini, di lingkungan. Ketika statement ungkapan bahwa berzina dan sebagainya, jangankan melihat istri di dalam di dalam kamar, istri kita dalam mobil atau istri kita berteleponan dengan laki-laki lain, sebagai suami pasti akan kamu berselingkuh ya, kamu pastilah berselingkuh, pasti itu udah ada ungkapan secara psikologis, dan itu bukan merupakan fitnah. Ucapan seorang Vicky keluar melihat momentum kejadiannya adalah istrinya ditemukan di dalam kamar. Suami mana yang tidak akan mengucapkan kata-kata tuduhan? Masa ketika suaminya istrinya di dalam kamar, sang suami mengatakan, "Mama ngapain dalam kamar? Ayo keluar, Mama ayo keluar, Papa di luar." Nggak mungkin. Pasti kondisinya marah melihat istri berada di dalam kamar dengan laki-laki lain. Ketika emosional ini adalah bagian daripada kejiwaan orang. Pasti dia akan marah, pasti dia akan mengungkapkan ungkapan kemarahan. Ungkapan kemarahan inilah yang kemudian dituduhkan sebagai fitnah, gitu loh. Jadi ungkapan kemarahan emosional inilah yang dikatakan sebagai fitnah. Kalau fitnah, Angel tidak ada di kamar, Angel ada di luar, Vicky ada di mana, Vicky Alman ada di mana tahu. Dituduh, kamu selingkuh ya, kamu berzina ya, wajar kalau itu dikatakan misalkan fitnah. Tapi kalau depan mata kepala sendiri, dia melihat, dia menyaksikan secara langsung istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, wajar. Semua natural manusia, apalagi posisi sebagai suami yang harga dirinya merasa terinjak-injak. Di dalam fakta persidangan jelas bahwa Vicky Alman sudah beberapa kali berkunjung ke dalam rumah yang notabene rumah itu adalah tempat tinggal antara Vicky dengan Angel, dan mereka masih berstatus suami istri. Ini mesti dipahami dan mesti disadari. Kalau itu dikatakan fitnah, berarti beritanya berita bohong, berarti faktanya tidak ada. Yang dimaksudkan perselingkuhan, perzinahan seperti apa? Perspektifnya luas, gitu loh. Hukum kita tidak hanya berpatok pada hukum positif saja. Hukum positif ini tercerminkan dari hukum adat, hukum istiadat, norma-norma budaya yang berlaku. Bahkan RT sudah mengatakan itu bukan jam normal. Bahkan Vicky Alman sendiri dalam kesaksian, dia menyatakan ada jam normal dan ada jam tidak normal. Bukan dari pihak kami yang melakukan pembelaan, tapi dari saksi-saksi sendiri yang pada akhirnya membentuk satu kesimpulan dalam persidangan bahwa Vicky Prasetyo dalam hal ini tidak patut, tidak layak dinyatakan sebagai terdakwa. Menurut versi kami, bahwa Vicky mempertahankan harkat dan martabatnya seorang suami, dan dia juga menjalankan asas dan norma-norma yang berlaku. Kalau ini dibiarkan, bukankah dalam Islam sendiri ketika kita tahu ada satu perzinahan, maka yang akan dihukum adalah lingkungannya, tetangga kanan kiri secara hukum juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami punya satu keyakinan bahwa insya Allah dengan perjuangan yang kami lakukan, dengan proses persidangan ini, kami punya satu keyakinan keadilan, kebenaran akan keluar pada saatnya. Dan kebenaran serta keadilan itu tidak akan pernah tertukar dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara yang tidak baik dalam proses
penegakan hukum ini pun akan terungkap secara gamblang di dalam persidangan, dan teman-teman masyarakat media tahu apa yang disaksikan oleh saksi, apa yang kami pertanyakan, apakah kami merekayasa pertanyaan ataukah kami mengarahkan pertanyaan. Semua pertanyaan kami murni berpaku pada dakwaan, dan jawaban-jawaban mereka, saksi-saksi yang dihadirkan, kecenderungannya ya bahwa perkara ini sangat-sangat dipaksakan pada awalnya. Perkara ini sangat dipaksakan untuk bisa digulirkan kepada persidangan. Gitu. Bang, tadi sudah Penangguhan gimana, Bang? Yang pasti kami sudah melakukan upaya dan sudah diajukan dari hari Senin kemarin persyaratan-persyaratan yang kemarin hakim minta sudah kami penuhi. Jadi kemarin pada saat sidang terakhir yang kemarin ya, bukan minggu ini ya, minggu kemarin kami dan jaksa dipanggil di hadapan majelis hakim, masih dalam sidang terbuka untuk umum. Dipertanyakan kepada pihak kami oleh majelis hakim bahwa apakah pihak kuasa hukum tetap mengajukan proses penangguhan. Kami katakan ya betul yang mulia. Oke, kalau seperti itu tolong dibuatkan surat jaminan daripada keluarganya, karena kemarin kita belum melampirkan surat jaminan keluarga. Jaminan baru dari kuasa hukum dan hakim, tapi dimintakan adalah orang tuanya. Oleh karena itu hari Senin kemarin kami sudah sampaikan dan prosedurnya itu sudah diserahkan kepada pengadilan. Mudah-mudahan insya Allah besok 1-2 hari ini kita mendapatkan jawaban dan kepastian. Mudah-mudahan niat baik hakim untuk membantu kami dalam hal ini memberikan penangguhan bisa dilakukan, dan apa yang menjadi persyaratan yang hakim mintakan sudah kita berikan, dan bahkan kita sudah komunikasi dengan pihak jaksa bahwa ketika memang proses penangguhan ini disetujui, jaksa akan membantu kita untuk menjemput ibu untuk keluar daripada rutan. Oleh karena itu sekali lagi mohon doanya daripada masyarakat, mohon doanya dari teman-teman media, dan tentunya bagi para suami-suami yang menunggu bagaimana kepastian hukum ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Bang, optimis tapi ya Bang ya? Hari ini keluarnya? Enggak, karena prosesnya kebetulan dari pihak administrasi ini sudah tutup tadi jam 1, sedangkan kita jam 1 belum selesai sidang gitu loh. Nah, proses. Nah, karena memang kendala teknis saja secara administrasi di PTSP di bagian admin daripada pengadilan, karena tutup itu kan setengah hari saja, sedangkan kita tadi jam 1 lebih baru selesai sidang, makanya nggak keburu. Dan insya Allah keyakinan kami, niat baik kami, dan mudah-mudahan hakim ada nurani untuk membantu kita, dan itu sudah ditentukan oleh hakim untuk kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintakan. Sekali lagi mohon doa restu. Alasan penangguhan siapa Bang yang Ibu Nelly, ibunya Vicky, maminya Vicky yang menjadi pihak penjamin. Karena kemarin kan si baby karena kenapa ya, dia nggak bisa kalau si baby ada orang tuanya, yaitu Nelly dengan kuasa hukumnya, dengan saya yang menjamin. Insya Allah mudah-mudahan. Alasan penangguhan kenapa? Iya Bang. Hah? alasan penangguhan lo? Oh iya. Secara normatif jelas bahwa kami bahwa kami tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan alat bukti. Bahkan alat bukti sudah diuji di pengadilan, dan yang terpenting adalah tulang punggung keluarga. Tentunya selama ini sidang terhambatlah penghasilan daripada bukti, karena apalagi bicara pandemik, semua secara ekonomi turun. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya sedikit kebijakan hakim untuk menangguhkan ini akan membantu Vicky untuk bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan hakim melihat juga selama persidangan klien kami kooperatif, dan kami pun sebagai kuasa hukum mengikuti proses persidangan ini tidak dengan mengada-ada, tapi semua berbicara pada koridor yang tepat, yang benar. Kapan Bang kira-kira? Besok atau? Insya Allah besok, insya Allah kita Besok akan lulus atau bebas Bang?
insya Allah kita akan tunggu kabar besok ya. Mudah-mudahan ada kabar yang menggembirakan untuk semua pihak. Optimis tapi ya Bang ya? Insya Allah kami optimis karena apa namanya dari pihak hakim sendiri pada saat persidangan pun sudah sudah mengarahkan untuk segera dibuatkan suratnya, segera permohonannya dibuat, dan kami sudah penuhi seluruh permintaan untuk secara prosedural sudah dilakukan. Panggilan sidang perkara perdata gugatan nomor 606 PDTG 2020 PN JKT Sel. Iya, kalau secara proses kita nggak ngasih tahu ke Vicky ya, karena kan susah komunikasi. Gunakan ruang sidang 04. Terima kasih. Sama-sama. Gimana bang? Apa tadi pertanyaan lu? Oh iya. Karena kan komunikasi kita kan juga sulit, terbatas, sangat terbatas, karena kita nggak bisa teleponan dengan Vicky, kita nggak bisa ketemuan, makanya komunikasi cukup dengan keluarganya yang intensif kita lakukan. Kenapa ada pertanyaan, karena Bang, kok Bang Ramdan nggak pernah ke Lapas. ke lapas atau ke rumah tahanan? Saya menjalankan Perhatian. Panggilan sidang perkara perdata gugatan nomor 606 PDTG 2020 PN JKT Sel dengan para pihak penggugat dan tergugat dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 04. Terima kasih. Tadi apa ya tadi gue lupa. Apa? Oh iya deh, bertanya. Bang Ramdan, kok Bang Ramdan nggak pernah ke lapas? Saya menjaga protokol. Perhatian. Astagfirullahaladzim. Perkara gugatan nomor 606 PDTG Jalan mobil. para pihak penggugat dicepaikan ya. dipersilakan untuk menggunakan ruang Speaker sidang nyopot ya. 04. Gua potong juga tuh, Terima Abang. kasih. Dia belum. Yo, dia benar. Karena begini ya. Ngomong lagi gua cabut. Ini pandemi ini saya juga menjaga kondisinya Vicky. Yang saya takutkan adalah ketika saya ketemu dengan Vicky di dalam, yang kemudian dia, ya kita nggak tahu kondisi saya apakah Perhatian bebas atau rahasia. tidak. Ya. Panggilan sidang Oleh karena perkara itu, perdata gugatan nomor masukkan dia? 606 kasihan, Bang. Hah? 2020 PN Oh, kasihan. JKT Sel dengan para pihak penggugat dan tergugat dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 04. Terima kasih. Nah, iya, suka-suka kau lah. Bang, Ya Bang, langsung gas Bang. Kalau sekali lagi kita ke Indomaret ya. ya, jadi saya memang tidak hanya 2 kali berkunjung ke tempatnya Vicky, karena memang saya menjaga kondisi di sana supaya tidak tertular orang dari luar ya. Jadi saya menjaga protokol. Walaupun ada bagian pengacara yang sering mundar-mandir di sana, buat saya adalah saya lebih bagus menjaga kondisi orang luar supaya tidak mengkontaminasi orang-orang di dalam. Lebih kepada sisi kemanusiaan. Dan saya tahu bagaimana COVID itu ketika sudah mampu menularkan sangat cepat, dan ini hitungan jam. Tentunya saya menjaga itu. Dan mudah-mudahan besok insya Allah kita lebih mudah bertemu dengan Vicky ketika memang Vicky berada di luar. Dan koordinasi bagaimana pemeriksaan saksi nantinya, bagaimana pemeriksaan terdakwa akan lebih terkonsentrasi dan akan lebih mudah untuk kita melakukan pembelaan ketika memang klien kami berada di luar hutan. Oke. Baik. Thank you bang. Thank you, Bang.